Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, melimpah dengan ucapan syukur, dan saya percaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini, pemeliharaan Tuhan yang tak terduga. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kalau kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan, urapi kami agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu, haleluya, amin. Pemeliharaan Tuhan yang tak terduga. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 30, 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kalau kita baca firman ini dikatakan Daud sangat-sangat terjepit. Artinya situasi dia itu tidak mengenakkan. Situasi dia itu sangat tidak menguntungkan. Namun Alkitab bilang dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya yang dia sembah. Nah, kalau kita juga belajar dari kisah Yusuf. Dari kisah Yusuf, kalau kita belajar di Kejadian 37 dikatakan Yusuf pada waktu itu berumur 17 tahun. Sebelum dia dibuang saudara-saudaranya. Lalu kemudian Kejadian 41 dikatakan Yusuf berumur 30 tahun ketika dipanggil Firaun. Berarti Yusuf mengalami situasi yang tidak enak itu selama 13 tahun. Dari dia berumur 17 tahun sampai berumur 30 tahun. Selama 13 tahun dan di penjara kurang lebih sekitar 2 tahun setidaknya. Walaupun hanya diceritakan 2 pasal saja. Selama 13 tahun Yusuf menanti sejak mimpi yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf itu selama 13 tahun dia tidak pernah protes. Tidak pernah protes. Sekalipun keadaannya tidak mengenakkan. Sekalipun seolah-olah situasinya itu tidak mendukung. Tapi pemeliharaan Tuhan selama 13 tahun. Sekalipun keadaannya tidak mengenakkan. Itu pemeliharaan Tuhan begitu nyata atas Yusuf. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Begitu juga dengan Daud. Ketika dia sangat terjepit di 1 Samuel 30 tadi dikatakan. Begitu terjepit itu pun Tuhan tidak meninggalkan Daud. Apa yang Daud lakukan? Menguatkan kepercayaannya. Apa yang Yusuf lakukan ketika keadaannya tidak mengenakan? Menguatkan kepercayaannya. Semua orang, baik Yusuf,
baik Daud, baik saudara, baik saya, semua orang punya masalah dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang tidak ada masalah. Semua orang punya masalah. Nah, yang perlu kita ketahui, pemeliharaan Tuhan dalam situasi apapun, keadaan apapun, pemeliharaan Tuhan itu nyata atas kita. Apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf sehingga kita bisa mengerti pemeliharaan Tuhan? Yang pertama yang kita bisa pelajari, Yusuf itu berharap pada Tuhan. Kalau kita mengingat bagaimana Yusuf digoda istri Potifar, Alkitab bilang Yusuf berlari meninggalkannya. Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf seorang yang betul-betul mengandalkan, seorang yang betul-betul berharap kepada Tuhan. Dia menjauhi kejahatan, dia menjauhi dosa. Sebab itulah Tuhan menyertai langkah-langkah daripada Yusuf. Pemeliharaan Tuhan nyata atas Yusuf. Jadi yang pertama, Yusuf berharap kepada Tuhan dalam situasi yang tidak mengenakkan sekalipun. Yang kedua, Yusuf punya sikap hati yang benar. Sekalipun situasinya tidak mengenakkan, penantian yang begitu panjang, begitu lama dan sulit, namun Yusuf tetap bersikap benar. Dia menunjukkan satu teladan yang begitu luar biasa. Yusuf tidak protes, Yusuf tidak bersungut-sungut, Yusuf tidak mengeluh. Dia punya respon yang benar. Dan kita lihat sendiri bagaimana Yusuf kemudian dipakai Tuhan. Lalu kemudian yang perlu kita pelajari dari Yusuf adalah Yusuf itu mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Di rumah Potifar, dia bertanggung jawab, dia mengerjakan dengan sepenuh hati. Bahkan dia menjadi contoh dan teladan. Dan ini yang membuat Yusuf kemanapun dia pergi, dia mendapat perhatian dan kasih yang begitu luar biasa. Nah, untuk itu saudara, pemeliharaan Tuhan begitu nyata atas kita. Untuk itu marilah berharap kepada Tuhan. Marilah bersikap yang benar, jangan salah dalam menyikapi. Lalu kemudian bekerjalah dengan sepenuh hati. Saya percaya Tuhan kasih kita beban, Tuhan kasih kita tanggung jawab untuk kita mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dan kita akan melihat ketika kita bekerja dengan sepenuh hati, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang tak terduga, yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah kalau keadaanmu tidak mengenakkan. Jangan mengeluh, jangan protes, jangan mencari kambing hitam. Mari berharap kepada Tuhan. Mari kuatkan kepercayaanmu seperti Daud menguatkan kepercayaannya. Mari jaga hati kita sehingga kita melihat penyertaan Tuhan itu sempurna, kuasanya sempurna, dan pertolongannya juga tepat pada kita. Dan percayalah Tuhan memelihara kehidupan kita. Tetap bersukacita, engkau dan saya ada dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh hati kami bersyukur, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna atas kami. Kami tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kami. Kami percaya apapun keadaan kami, apapun situasi kami, pemeliharaan Tuhan
sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.